Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang diberkati Allah, mari kita duduk sejenak sambil berintikaf, memperpanjang iktikaf kita, kemudian mendengarkan pesan risalah dari Allah dan dari Nabi-Nya. Jemaah yang diberkati Allah, dalam surah Ali Imran ayat 92, kemudian surah Al-Baqarah ayat 327. Jadi Allah menjelaskan kepada kita tentang model atau level orang bersedekah. Jadi level yang paling tinggi bersedekah itu, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Kalau kita lihat terjemahan dalam Al-Quran, yang terjemahan, kamu tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kamu menginfakkan, mensedekahkan mimma tuhibbun yang kamu cintai. Jemaah yang diberkati Allah, kalau kita lihat dalam tafsir, misalnya tafsir Qurtubi menerjemahkan makna kata bir itu dengan terjemahan yang berbeda-beda tapi maksudnya sama. Ada yang mengatakan bahwa bir, dijelaskan dalam Qurtubi, birrun itu artinya jannah, syurga. Artinya lan tanalul birra, tidak kamu akan mendapatkan syurga, sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Ada disebutkan birrun amal saleh. Amal saleh dalam hadis juga dijelaskan as-sidqu yahdi ilal bir. Kejujuran itu mengarahkan kepada albir, maksudnya amal soleh. Kemudian juga bermakna taat. Kemudian albir al-khusalul al-khair, dia punca segala kebaikan. Ya, itu makna dari bir. Jemaah yang diberkati Allah, ini membicarakan tentang perilaku kita dalam berinfak, dan ayat ini orang yang mampu mencapai level tertinggi. Ya, manusia itu pasti punya harta selama dia hidup, dan di antara harta itu ada harta. Pada umumnya semua orang cinta kepada hartanya. Ya, semua orang cinta kepada hartanya. Dari sejumlah banyak harta itu ada harta yang sangat dicintai, ya. Ada harta yang tidak begitu disukai. Itu fakta, ya. Maka di sini mengatakan yang disuruh untuk level tertinggi bersedekah ini yang paling tinggi, ya. Harta yang paling tinggi, yang paling kita cintai, itu yang disuruh. Mampu tidak? Ini pesannya itu sangat penting karena manusia ini berkaitan dengan harta. Kita menjadikan harta ini sebagai garansi, sebagai jaminan hidup. Ya, orang akan gelisah sekali misalnya tidak punya angka di rekening, tidak punya hana bainah bahasa Aceh, hana sapuna. Itu orang sangat gelisah, itu tak punya apa-apa. Ya. Nah, orang yang menggantungkan hidup pada hal semacam itu, apakah itu betul-betul jadi jaminan? Tidak tentu, belum tentu akan jadi jaminan. Tapi orang yang levelnya tertinggi dalam keimanan ini, ya, orang yang menjadikan jaminan hidup itu Allah Subhanahu wa taala, bukan harta. Itu jaminannya. Jadi ketika hal ini dipraktekkan oleh para sahabat. Ketika ayat ini turun, ya, itu misalnya contohnya Abu Talhah, ya, itu beliau punya satu kebun, disebutkan dalam hadis, ya. Wa kana Abu Talhah radhiyallahu anhu aksaru ansarul bil Madinah malan min nakhl. Jadi Abu Talhah ini orang yang punya banyak sekali kebun kurma, ya, di Madinah. Wa kana ahabbu amwalahu ilahi birha. Ya. Dan yang diantara harta yang paling disukai oleh Abu Talhah ini adalah nama kebun, namanya birha. Jadi wa kanat mustaqbalatal masjid, ia berada di hadapan masjid. Posisinya kalau bahasa kita sangat strategis, ya, sangat strategis. Wa kana Rasulullah yadkhuluha wa yashrabu mimma'in fiha taib. Rasulullah selalu keluar masuk dalam kebun itu karena ada sumur di situ yang airnya sangat bagus, ya. Ini kita melihat cara kita berpikir zaman sekarang ini, ada tanah,
ada kebun, ada aset kita yang lokasinya itu sangat strategis, sangat berharga, ya. Mampu enggak dengan ayat ini kita langsung menghibahkan? Kita jadikan, bukan ini garansi, ya, tapi garansi Allah. Kita melepaskan tanah itu berat. Itu bukan hal yang mudah. Makanya para sahabat ketika mendengar semacam itu menunjukkan bahwa kualitas keimanan mereka yang tinggi. Begitu mendengar, ya Rasulullah, ini aku sedekahkan, ya, aku lepaskan. Jadi Rasulullah pun sangat bijak, ya. Kata Rasulullah, jadi kalau dalam bahasa kita, zalika malur rabih. Itu mungkin kalau kita terjemahkan itu ucapan bahasa Arab atau luar biasa, atau bahasa sekarang ekspresi wow, ya, Kata Rasulullah, zalika malur rabih, itu harta yang beruntung. Justru dilihat keuntungan daripada harta itu adalah sedekah ketika disedekahkan. Ketika dengan zalika mim malur rabih, zalika malun rabih wa qad sami'tu kama qultu wa inni ara taj'aluha fil aqrabin. Jadi Abu Talhah itu melihat harta itu jadi potensi harta, potensi kebahagiaan itu bukan di dunia, kita semua akan mati, tapi dijadikan di akhirat. Untuk dihibahkan itu untuk dekat dengan para nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima harta yang sebanyak itu, ini juga bagaimana Rasulullah dalam hal kita mengelola harta hingga kita infakkan, kita bagikan, kita serahkan fisabilillah. Ini juga menjaga perasaan, ya. Ini ada perasaan kita, rasa cinta kepada harta yang luar biasa. Juga dalam hadis ini berkaitan dengan ayat lan tanalul birra dalam berkaitan dengan ayat ini, Rasulullah ketika diserahkan harta itu, ya, kepada sabilillah, tidak langsung sudah ini jadi aset masjid, ini jadi aset. Enggak, kata Rasulullah, ya Abu Talhah, bagikan kepada saudara-saudaramu, ya, bagikan kepada anak-anak dari pamanmu. Ini menjaga perasaan, ya. Dan sampai karena dalam hadis-hadis yang lain, ya, Rasulullah menyampaikan harta yang banyak pahala, sedekah yang banyak pahala, ya, yang kita berikan kepada keluarga kita, karib kerabat kita yang membutuhkan. Kalau kita berikan kepada fakir, miskin, anak yatim dan sebagainya, itu dapat pahala 1. Tapi kita berikan kepada orang yang terdekat kita, mereka membutuhkan, keponakan dan sebagainya, itu pahalanya 2. Pahala pertama karena pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Jemaah yang diberkati Allah. Nah, ketika kita memiliki harta sebagai orang kaya, orang berada, itu diuji, ya, diuji. Pertama diuji kualitas keimanan. Apakah kita menjadikan harta ini sebagai jaminan atau Allah sebagai jaminan? Ini berat, tidak gampang, ya. Dan ini dipraktekkan dalam kehidupan sampai hari ini. Misalnya orang-orang di Timur Tengah, orang-orang Arab itu, kita jangan mudah bercanda. Kalau kita kan biasa, ya. Wah, bajunya bagus sekali. Bajunya bagus sekali. Orang Arab itu, sebagian, tentunya tidak semua, itu pulang ke rumah, ya, baju itu dilepas, dicuci, dicari, kita dikasih, atau dibeli baju lain yang serupa. Ini bukan canda, tapi itu adalah sebuah ekspresi menunjukkan bahwa kalau ada orang lain yang lebih mencintai hartanya, itu akan dikasih. Ya, itu karena apa? Karena jangan sampai harta itu menjadi sesuatu yang menguasai hatinya. Karena dalam hidup ini banyak perang, banyak kekacauan, banyak kerusuhan dalam keluarga, itu puncanya masalah harta. Kemudian berkaitan dengan garansi, betapa bodohnya kita, ya. Ada satu cerita, mungkin jemaah sekalian sudah membaca atau mendengar, ada diceritakan orang Afrika Muslim, dia hijrah ke Amerika umur 20-an tahun, begitu bekerja selama 20 tahun di Amerika, pulang umurnya sudah pensiun. Selama bekerja di Amerika, hartanya atau uang gajinya itu dikirim ke Afrika, dibangun rumah 2 lantai yang sangat mewah. Ya. Begitu dia berpikir bahwa harta, rumah yang dia miliki itu menjadi garansi kesenangan hidupnya di masa tua. Ya, kebanyakan orang berpikir seperti itu, ya, masa tua. Apa yang terjadi? Begitu sudah dia pensiun, dia pulang ke negerinya di Afrika.
sudah pensiun, uang sisa yang masih dibawa itu juga masih dipakai untuk melengkapi atau menyempurnakan rumahnya. Apa yang terjadi? Umurnya sudah 50 tahun, 70 tahun. Dia punya lantai 2 yang mewah, kamarnya di atas, tidak sanggup naik. Yang tidur di atas siapa? Orang yang jaga rumah. Dia tidur di depan, tidur di ruang tamu. Ya. WC yang mewah dibikin enggak, dia cuma bikin WC darurat, istilahnya untuk tamu yang datang di situ. Itu hidup. Itu berkaitan dengan harta. Kemudian sebagai penutup, ada model lagi, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari hal-hal yang baik, ya, sesuatu yang baik, ma kasabtum, yang engkau peroleh dari hasil usaha, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa-apa yang kami tumbuhkan dari bumi, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ini model orang yang berinfak, model kedua. Ya. Dia berinfak juga, bersedekah juga, tapi modelnya seperti apa? Ya, memilih yang buruk, yang dia tidak mau lagi, itu yang diinfakkan, disedekahkan. Ya. Itu model orang yang berinfak yang kedua. Ya. Dan itu fakta dalam kehidupan. Ya. Barang kalau bersedekah baju bekas, kalau bersedekah, ya, makanan yang tidak habis lagi di rumah dan sebagainya, hal semacam itu. Ya. Bahkan dikatakan kamu sendiri tidak mau mengambil lanjutan dari ayat itu kecuali kamu memejamkan matamu. Ya. Ukurannya, jemaah yang diberkati Allah, ya, kalau kita tidak suka kepada sesuatu, ya, secara umum orang lain tidak suka juga. Mana ada orang makan misalnya nasi sudah hampir basi, itu kita kasih kepada orang lain, orang tidak suka juga, sama dia dengan kita. Maka kita diajak oleh Nabi Muhammad, dikasih contoh oleh para sahabat, dan diperintahkan oleh Allah, berikanlah yang terbaik dari yang kita miliki, karena apa yang kita miliki dalam hidup ini bukan jaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.